Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deviana Dina dengan NIM 131424069. Saya dari kelas C semester 2 jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Konsep Tauhid dalam Islam, Integrasi Iman, Islam, dan Ihsan. Latar belakang. Tauhid adalah pondasi utama dalam Islam yang tidak hanya mencakup keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam peradaban modern, pemahaman tauhid seringkali dangkal sehingga terjadi pemisahan antara keyakinan dan praktik kehidupan. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya integrasi tiga aspek utama Islam. Yang pertama yaitu iman, keyakinan kepada Allah, Islam ketaatan terhadap syariat, dan ihsan kesempurnaan ibadah dengan kesadaran akan Allah. Ketidakseimbangan dalam ketiga aspek ini dapat menyebabkan krisis identitas spiritual. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan tauhid secara holistik sangat penting agar umat Islam dapat hidup dengan kesadaran, ketaatan, dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya membahas 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dasar tauhid dalam ajaran Islam. Yang kedua, yaitu bagaimana hubungan antara iman, Islam, dan ihsan dalam konteks tauhid. Yang ketiga, yaitu apa tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan konsep tauhid dalam kehidupan modern. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana implementasi konsep tauhid dalam kehidupan seorang muslim. Tujuan penulisan ada 4 juga, yaitu yang pertama, menganalisis dan menjelaskan konsep dasar tauhid dalam ajaran Islam. Yang kedua yaitu mengkaji hubungan antara iman, Islam, dan ihsan dalam konteks tauhid. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan konsep tauhid dalam kehidupan modern. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan implementasi konsep tauhid dalam kehidupan seorang muslim. Baiklah, untuk pembahasan materi yang pertama yaitu definisi dan hakikat tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yang berarti mengesahkan Allah, mencakup aspek ontologis yaitu realitas Tuhan sebagai sumber wujud, epistemologis yaitu pengetahuan yang bersumber dari wahyu dan akal, serta aksiologis yaitu nilai-nilai yang didasarkan pada keesaan Allah. Tauhid juga membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan selain kepada Allah, sehingga membentuk kepribadian muslim yang merdeka secara spiritual dan sosial. Selanjutnya, pembagian tauhid dalam Islam. Dalam Islam, tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama, rububiyah, yaitu penciptaan dan pemeliharaan Allah atas alam. Yang kedua, yaitu uluhiyah, yaitu pengesahan Allah dalam ibadah. Dan terakhir, yaitu asma wa sifat, yaitu sifat-sifat kesempurnaan Allah. Tauhid juga memiliki dimensi sosial yang menekankan bahwa keimanan harus tercermin dalam sistem masyarakat yang adil dan berkeadaban. Memperluas pemahaman tauhid dari sekedar konsep teologis menjadi paradigma sosial. Selanjutnya yaitu sumber-sumber ajaran tauhid. Tauhid bersumber dari Al-Quran dan hadis yang memberikan pedoman teoritis dan praktis dalam kehidupan. Pemahaman tauhid juga diperkuat melalui tradisi keilmuan Islam seperti ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Tantangan modernitas mendorong perlunya pembacaan ulang terhadap sumber-sumber klasik agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi tauhid. Konsep iman dalam Islam. Iman terdiri dari tasdik bil qalb, yaitu pembenaran dalam hati, ikrar bil lisan, yaitu pengakuan dengan lisan, dan amal bil arkan, yaitu pengalaman dengan perbuatan. Iman bersifat dinamis, dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan pemahaman dan praktik seseorang. Iman juga berperan dalam membentuk kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis dengan memberikan makna dan ketenangan dalam menghadapi kehidupan. Rukun iman dan implementasinya. Rukun iman mencakup keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Setiap aspek memiliki dampak individu, sosial, dan spiritual dalam kehidupan muslim. Di era digital, konsep iman dapat diterapkan dalam berbagai aspek seperti kesadaran terhadap pengawasan Allah dalam aktivitas daring dan perencanaan hidup yang selaras dengan ajaran Islam. Konsep Islam dan rukunnya. Islam terdiri dari syahadat, sholat, zakat,
puasa, dan haji, yang memiliki aspek lahiriah yaitu ritual dan batiniah yaitu spiritual. Setiap rukun Islam bukan sekedar ibadah formal tetapi juga memiliki peran dalam transformasi individu, sosial, dan peradaban. Rukun Islam memberikan keseimbangan antara dimensi spiritual dan material dalam menghadapi tantangan modernitas. Ihsan sebagai puncak ibadah. Ihsan adalah kondisi beribadah seolah melihat Allah atau minimal merasa selalu diawasinya. Ihsan mencakup kesadaran spiritual, murakabah, kesempurnaan ibadah, itqan, dan penyucian jiwa, tazkiyah. Dalam kehidupan sosial, ihsan tercermin dalam ekspresi seni, budaya, dan arsitektur Islam yang mencerminkan kesadaran akan kehadiran Allah. Selanjutnya yaitu urgensi tauhid di era modern. Tauhid menjadi landasan dalam menghadapi globalisasi kemajuan teknologi, membantu muslim mempertahankan identitas spiritual dan moral. Selanjutnya yaitu tantangan implementasi tauhid. Adapun tantangan utama dalam mengamalkan tauhid meliputi sekularisasi, materialisme, dan hedonisme yang mengikis nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Adapun solusi dan strategi penguatan tauhid yaitu penguatan tauhid dapat dilakukan dengan pendekatan integratif yang mengadaptasi metode tradisional dengan realitas modern. Strategi meliputi pendidikan kontekstual, komunitas spiritual yang mendukung, serta pemanfaatan teknologi untuk dakwah dan penguatan iman. Adapun implementasi tauhid dalam kehidupan muslim dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, yaitu dengan cara sholat, zakat, puasa, zakat, dan haji, serta menjauhi syirik. Lalu akhlak, yaitu bersikap jujur, amanah, rendah hati, dan adil. Selanjutnya sosial, yaitu menjalin ukhuwah, menghormati sesama, dan menjaga keharmonisan. Yang terakhir yaitu ekonomi berbisnis secara jujur, menghindari riba, dan membelanjakan harta di jalan Allah. Adapun kesimpulan yaitu tauhid adalah sistem kepercayaan menyeluruh, mencakup aspek teoritis dan praktis dalam kehidupan. Dan adapun saran yaitu penelitian lebih lanjut tentang implementasi tauhid di dalam era digital dan revolusi industri 4.0 yaitu kurikulum pendidikan Islam perlu mengintegrasikan tauhid dengan tantangan kontemporer. Yang kedua yaitu masyarakat muslim perlu meningkatkan kesadaran akan pengalaman tauhid dalam berbagai aspek kehidupan. Yang terakhir yaitu ulama dan cendekiawan muslim harus mengembangkan kajian tauhid yang lebih kontekstual. Sekian saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau pengucapan dan tutur kata bahasa yang tidak mengenakan.